Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gila Film dalam konten review. Kali ini kita akan mereview sebuah film terbaru dari Indonesia berjudul Selesai. Film kedua dari Tompi sebagai sutradara. Di film pertama Tompi menyutradarai film Pretty Boys, dan di film kedua ini kali ini Tompi menyutradarai film yang dengan tema cukup serius tentang perselingkuhan, yang dibintangi oleh Gading Marten, Anya Geraldine, Ariel Tatum, lalu juga ada aktor senior Marini, Imam Darto, dan Tika Pangabean. Film bercerita tentang sepasang suami istri yang kelihatan bahagia, Ayu dan Broto. Ayu yang diperankan oleh Ariel Tatum dan Broto diperankan oleh Gading Marten. Sepasang suami istri yang kelihatan harmonis dari luar tetapi ternyata menyimpan sebuah busuk dalam hubungan mereka. Dan pada suatu saat Ayu menemukan celana dalam dari seorang wanita dalam mobil Broto, dan setelah menemukan celana dalam tersebut itulah Ayu langsung ingin meninggalkan rumah dan juga ingin segera mengajukan cerai kepada Broto. Namun di saat bersamaan status lockdown sedang diberlakukan yang membuat Ayu tidak bisa meninggalkan rumah. Terlebih mertua Ayu juga datang untuk menginap di rumah Ayu dan Broto tanpa mengetahui Ayu ingin segera meninggalkan rumah. Dan cerita akan berputar dalam sekitar ketika Ayu, Broto, ibu mertuanya terjebak dalam situasi yang akhirnya menguak rahasia-rahasia dari Ayu dan Broto. Oke, kita akan langsung bahas filmnya. Saya yakin ketika untuk teman-teman yang ingin menonton Selesai pasti sangat tertarik dengan film ini ketika melihat trailernya. Ya, selain menjual nama bintang-bintang seperti Gading Marten, Ariel Tatum, Anya Geraldine, dilihat dari premis ceritanya emang sangat memancing banget buat kita menonton. Apalagi ini juga terlihat sangat beda dengan film pertama Tompi yang kelihatan emang lebih ke komedi, sedangkan untuk Selesai emang lebih berat ke drama. Tetapi setelah kita mencoba menonton secara keseluruhan, filmnya justru agak nge-mix ya. Maksudnya komedinya justru cukup kental di film ini gitu. Kalau dipresentasikan kira komedi dalam film Selesai itu adalah 40%. Tapi sayangnya komedi-komedi dalam film ini itu terasa nggak pas. Maksudnya ya lebih banyak mengganggu daripada bikin kita ketawa ataupun semacam semacam pemecah suasana. Sama sekali semua komedi yang dalam film Selesai benar-benar sangat mengganggu gitu. Jadinya ya gue langsung keingetan sama salah satu yang dibilang Ernest Prakasa, pentingnya sebuah konsultan komedi dalam film drama jika memang membutuhkan komedi gitu. Dan gue sekarang sedikit paham kenapa Ernest bilang gitu. Karena ya itu gitu, film ini yang ditulis skenarionya oleh Darto menempatkan komedi-komedi yang tidak pas, yang mengganggu alur cerita yang harusnya drama, memasukkan komedi-komedi yang nggak penting. Selain itu juga karakter plot Yani dan Bambang, Yani yang diperankan Tika Pangabean, Bambang oleh Darto, banyak banget di film ini. Dan itu ganggu banget. Maksudnya ganggu itu gimana ya? Jadi ganggunya itu lebih ke plot mereka antara Yani dan Bambang itu seperti plot sendiri gitu, berjalan sendiri yang tidak punya esensi atau hubungan dengan plot cerita utama. Nggak paham gitu, maksudnya apa maksud mereka kasih plot sendiri yang tidak berhubungan dengan plot utama cerita, nggak berpengaruh sama sekali. Dan itu what gitu, penting banget gitu lo kasih plot sendiri, karakter pembantu yang maksud gue pemecah suasana, bukan karakter yang dikasih plot sendiri gitu. Nggak dihapus pun plot mereka sebenarnya nggak berpengaruh pada inti cerita gitu. Selain komedi yang secara keseluruhan lebih mengganggu daripada menghiburnya dalam film ini, lu bakal banyak menemui kejanggalan-kejanggalan. Ya, salah satu adalah tidak konsistennya setup yang dibangun sampai akhir menuju film. Drama bagian ending klimaks yang gue yakin pasti lu bakal langsung nih apa sih gitu. Nggak jelas banget apa. Dan hal itu yang gue temuin di film Selesai ini. Lalu dari penampilan pemain-pemain, gue nggak tahu juga kenapa Anya Geraldine dikasih di poster sebagai pemeran utama, karena
ya dia lebih kayak sporting, lebih banyak ke sporting. Justru yang anehnya porsi Anya Geraldine dalam film ini masih kalah dengan porsinya Yani ini berangkat Tika Panggabean. Porsinya plot cerita Yani dan Bambang. Malah kata gue ya harusnya Tika Panggabean deh gitu yang ada di poster gitu, karena ya porsinya dia jauh lebih banyak daripada ke Anya Geraldine gitu. Ya Anya Geraldine di sini sebagai selingkuhannya dari Broto ya, maksud dari karakternya Gading Marten. Cuman ya itu gitu, karakternya nggak terlalu banyak berpengaruh pada cerita gitu. Dia cuma dibutuhin untuk semacam benang merah aja gitu. Jadi tanpa harus dia ada pun, cuma cukup suara doang, itu juga udah cukup sebenarnya gitu. Bahkan ketika ending klimaks dia muncul sekalipun, itu juga sebenarnya hal yang bisa lu kasih tahu di SMS atau telepon gitu, tanpa harus memperlihatkan muka dia gitu. Dan dari semua minus-minus atau kekecewaan gue akan film ini, berbanding terbalik dengan visual filmnya sih, gue akuin itu hal semacam expert dari Tompi lah. Dari sejak Pretty Boys itu sangat menonjol ya visualnya gitu. Kita sangat, untuk hal ini kembali lu dapatkan di film Selesai ini gitu. Gue nggak bisa memang nggak ada minusnya deh untuk visual dalam film ini gitu. Tapi ya hanya sebatas dari itu gitu. Selebihnya lu bakal lebih banyak menemui, ya mungkin lu bakal banyak ngata-ngatain filmnya sih sepanjang film gitu. Maksudnya lebih mempertanyakan ini bukan maksudnya apa sih, ini esensinya apa sih gitu. Pada pertama maksudnya ya, jika dibandingkan dengan Pretty Boys, ya jujur ya Selesai semacam downgrade-nya Tompi sebagai sutradara sih untuk sebuah cerita. Dan juga untuk mungkin ini juga downgrade juga untuk Imam Darto yang penulis naskahnya. Kenapa untuk secara keseluruhan jika dibandingkan dengan Pretty Boys ya, ini sebagai downgrade dibandingkan Pretty Boys gitu. Secara keseluruhan sih gue bakal kasih 4 dari 1/10 untuk film Selesai. Ini semacam benar sedikit penurunan, kalau sedikit penurunan sih, gue sih suka banget Pretty Boys. Jadi ya ini jauh banget penurunan dari Pretty Boys untuk Tompi ataupun Imam Darto yang sama-sama menyutradarai dan menulis dua film itu. Ya seenggaknya mungkin Tompi nanti kalau filmnya nggak bakal masuk seleksi FFI cukup legowo lah ya gitu. Semoga lebih baik di film kedepannya. Oke, sekian dulu review gua kali ini. Sampai ketemu lagi di konten review lainnya. Bye.